Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'i masyayikhina syai'ulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Qaryah Thayyibah yang ulun muliakan, dan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ulun berdoa mudah-mudahan kita sabarataan yang hadir di sini dijaga oleh Allah dalam penjagaan yang sempurna, dijaga dari berbagai macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Amin Allahumma amin. Yang kedua, mengingatkan diri ulun sendiri bahwa kita masih, dan kita sabarataan bahwa kita masih berada di bulan haram, yakni bulan Rajab, dan para ulama sebutkan melakukan amal soleh di bulan Rajab ini Allah akan lipat gandakan pahalanya, sebagaimana kalau melakukan maksiat maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Dalam Islam ada waktu dan tempat yang khusus, yang istimewa. Masjid Haram, kalau kita beribadah di sana maka pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Masjid Aqsa 500 kali lipat dibanding sholat di Masjid Qaryah Thayyibah. Jadi ada tempat yang diistimewakan, kemudian ada waktu yang diistimewakan, dan di antara waktu istimewa itu adalah bulan-bulan haram. Sudah dibahas oleh penceramah yang lain. Bulan haram itu ada 4 berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yakni Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Maka mari kita memperbanyak amal soleh di bulan haram ini. Di antara amal soleh yang dianjurkan adalah memperbanyak saum sunnah. Kapan waktunya? Bebas, mau setiap hari boleh ya, selama bulan haram. Hendak halat sehari, puasa Daud hitungannya. Hendak khusus hari Kamis lawan Senayan, berarti saum sunnah Senin Kamis. Dan mulai besok insyaallah adalah Yaumul Bid, yakni 13, 14, 15. Jadi malam ini adalah malam 13 Rajab. Kenapa disebut Ayyamul Bid? Bid itu artinya cemerlang, terang, mustanir bahasa Arabnya. Karena malam tanggal 13, 14, 15 itu bulan sedang gonal, cahayanya terang. Maka orang Arab namai bid. Satu akar kata dengan abyad,
artinya putih. Nah, maka mudah-mudahan kita niatkan besok kita melaksanakan saum sunnah ayyamul bid bertepatan dengan bulan Rajab. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu kita niatkan saum ayyamul bid. Ayolah hadirin rahimakumullah, ulun insyaallah malam hari ini membacakan kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Jadi Imam An-Nawawi ada mengarang kitab mengumpulkan hadis-hadis Nabi, jumlahnya 42 hadis. Asalnya yang mengarang kitab itu adalah Imam Ibnu Shalah. Beliau seorang ulama ahli hadis. Kitab yang terkenal dari Ibnu Shalah itu adalah Muqaddimah Ibnu Shalah. Beliau menghimpun hadis 26 hadis. Nah, kemudian disempurnakan lagi oleh Imam An-Nawawi menjadi 42 hadis. Nah, lalu kemudian disebut Arba'un An-Nawawiyah. Arba'un itu artinya 40. Jadi dibaca Arba'un kalau dia marfu, dibaca Arba'in kalau dia mansub atau majrur. Jadi kalau pian mendengar ada Arba'un, ada Arba'in, artinya sama. Jadi ada salat Arba'in deh di Masjid Nabawi. Nah, itu artinya 40. Arba'un 40 juga. Jadi Arba'un An-Nawawiyah. Meskipun judulnya Arba'un An-Nawawiyah, tapi jumlah hadisnya itu ada 42. Nah, kemudian disempurnakan lagi oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sehingga lengkap menjadi 50 hadis. Nah, judulnya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, ulun membacakan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Ibni Abdullah Al-Jurdani. Beliau itu wafat tahun 1321 Hijriah. Nah, hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Jadi Allahumma shayyiban nafi'an itu ada kalimat yang dimahdzuf Bapak Ibu. Jadi Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah shayyiban nafi'an. Allahumma ja'al shayyiban. Shayyiban itu maknanya hujan. Nafi'an itu artinya bermanfaat. Jadi Allahumma ja'al shayyiban nafi'an. Ayyuhal hadirin rahmatullahi alaikum. Kenapa Imam An-Nawawi mengumpulkan 40 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ini jadi penyemangat gasan kita untuk mempelajari kitab ini. Mudah-mudahan bisa menghafal hadisnya, bisa mengamalkan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha ala ummati arba'a hadisan." Siapa yang menghafal, siapa yang menjaga. Hafidha yahfadhu hifdhan itu artinya menjaga. Baik menjaga dengan menghafalnya maupun menjaga dengan mengamalkannya, hadirin. Jadi agama ini bukan hanya soal lisan dan tulisan. Banyak orang bisa berpandai, banyak orang bisa menulis, tapi tidak ada amalnya. Ujung dari ilmu itu adalah amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu kadang memandang bentuk tubuh, wajah, harta kalian. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang diperhatikan Allah itu amal kalian, hati kalian. Jadi agama ini bukan hanya soal hafal 30 juz Quran. Bukan soal hafal ribuan atau bahkan ratusan ribu hadis Nabi. Tapi bagaimana Al-Quran yang dihafalkan, bagaimana hadis yang dihafalkan itu menjadi amal. Mungkin kita kada hafal Quran, kita kada hafal hadis, tapi kita mengamalkan. Nah, paling kada di situ menangnya. Bagusnya itu hafal pang 30 juz, hafal pang ribuan hadis. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ujar sidin ulun hafal 100.000 hadis sahih. Dan ulun juga hafal 100.000 hadis dhaif. Bayangkan Pak, 100.000 hadis sahih, 100.000 hadis dhaif. Dan yang dihafal beliau sanad dan matannya dari an atau hadasani akhbarana sampai sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad dan matannya hafal Imam Bukhari itu. Jadi pernah satu ketika beliau itu diuji.
Di hadapan beliau ada 10 ulama. 10 ulama itu masing-masing membawakan 10 hadis, jadi 100 hadis. Tapi sanadnya diacak. Jadi perawinya dibolak-balik, harusnya andakannya di pertama, diandak ke 10. Harusnya ke 9, diandak ke 3. Matannya dibalik-balik juga. Nah, makin deras. Jadi setelah dibaca oleh para ulama, ke 10-10-nya membaca, Imam Bukhari mengoreksi. Ujar Imam Bukhari, itu tidak pas. Harusnya rawi itu andakannya di sini. Harusnya namanya ini, bukan itu namanya. Wah, itu dikoreksi satu-satu, Pak. 100 hadis. Namun kita jangankan 100 atau 100.000 hadis. Sebuting hadis gini di luar kepala. Di luar kepala, Pak. Bujur-bujur di luar kepala. Kadang masuk ke kepala. Nah, itu. Jadi kalau bisa itu memang hafal Quran, hafal hadis, dan kita niatkan, Pak. Niat barang dulu. Mun berniat kita kedawani, apalagi menggawi. Berniat dulu. Nanti ulun akan sampaikan banyak cerita tentang orang itu seumuran kada suah bahaji, seumuran kada suah umroh, tapi dia berniat, ya Allah, amun ulun ni ada duit, ulun tulak umroh. Bila ulun ada kesempatan, ada duit, ulun tulak haji. Di akhirat Allah catat dia telah melaksanakan haji dan umroh. Itu nanti pentingnya niat. Jadi kita berniat mudah-mudahan hafal 30 juz Al-Quran. Amin. Meskipun akhirnya kada hafal, Allah catat kita sebagai orang yang hafal Al-Quran. Nah itu, Pak. Jadi man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghafalkan sekaligus menjaga dari umatku itu 40 hadis min amri diniha, dari urusan agamanya ini, ba'athahullahu azza wa jal yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha, maka nanti dia di hari kiamat Allah bangkitkan bersama rombongannya, barisannya, kafilahnya para fuqaha. Siapa yang kada hendak masuk barisannya Imam Syafi'i? Yang kada hendak angkat tangan. Yang kada hendak, Pak, angkat tangan. Apa yang kada angkat tangan berarti hendak. Siapa yang tidak ingin masuk dalam barisan Imam Anas bin Malik, barisannya Imam Abu Hanifah, barisannya Imam Ahmad bin Hanbal? Nah, siapa mereka? Mereka ulama-ulama besar yang masih hidup sampai sekarang, sering disebut-sebut, kitabnya dikaji di berbagai negeri. Di Indonesia ini madhabnya mayoritas madhab Imam Syafi'i. Kalau India, Pakistan, Bangladesh mayoritas madhab Hanafi. Di Arab Saudi sekarang madhabnya Ahmad bin Hambali. Maka pian kalau ke India, Pakistan, Bangladesh itu subuhnya siang, Pak. Maksudnya siang begini, menurut madhab Hanafi, afdol subuh itu setelah keluar warna kuning. Nah gitu. Amun kita wah ini kira-kira jam 6 tuh nah subuh. Jadi antara azan subuh sampai iqamat itu bisa 1 jam jedanya. Tapi kada lawas imbah itu isyraq. Jadi kada lawas mahadang. Sementara kalau menurut madhab Syafi'i, fi awali waktu, di awal waktu. Tapi mahadang isyraq itu lawas. Nah ini beda pendapat. Jadi ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menghafal 40 hadis Nabi dalam urusan agama ini, nanti dia dibangkitkan dalam barisan para fuqaha ahli fikih. Karena itulah berdasarkan hadis ini ada sambungannya rupanya, fi zumratil fuqaha wal ulama, dalam barisan ahli fikih dan ulama. Makanya berdasarkan hadis ini, kata Imam An-Nawawi dalam pengantar kitabnya, ada para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi khusus dalam perkara tauhid. 40 hadis tauhid. Ada ulama yang mengumpulkan hadis-hadis khusus tentang jihad fisabilillah. Ada ulama yang mengumpulkan hadis-hadis khusus tentang perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang, perkara-perkara ikhtilaf. Ada juga ulama, dan ini ulun dapat kitabnya, dapat ijazahnya dari mu'alim Dr. Sabran pas ke Amuntai beelang ke rumah Sidin, 40 hadis-hadis buldan. Jadi hadis-hadis di 40 negeri dari 40 syekh dikumpulkan jadi satu kitab khusus, kitab hadis. Jadi ajaibnya angka 40 nih, Pak.
Makanya Nabi menyatakan siapa yang umurnya sudah 40 tapi dia belum bertaubat, masih ahli maksiat, maka di umur 40 itu keningnya dicium syaitan. Ini pacangan jadi kawanku, ujar syaitan. Nah, mudah-mudahan kita ini menang sudah lebih 40 kayak Pak Saiful. Magene apa lah. Amun ulun ini sudah 40 coba ya. Syawal tahun semalam 40. Berarti Syawal tahun ini 41. Itu kalau hitungan Syawal, 23 Syawal. Tapi kalau hitungan Masehi hanya 39. Nah, ulun ambil nang Hijriyah. Jadi supaya tuha itu nah. Bukan cuma muka tua. Tapi dasar merasa tuha itu penting, Pak. Jadi mau kita merasa anum itu lalu tulul amal itu. Panjang angan-angan. Masih 20 jar. Masih 30 jar. Masih 35 jar. Nah, apalagi musim Covid nih kita kena tahu. Ada nang anum berdahulu di Kiau. Tidak hanya yang tua, ternyata banyak juga yang muda dipanggil. Seperti kepala dinas pendidikan kah di Martapura, umur 48 tanpa gejala meninggal. Jadi kematian itu ya haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, 40 ini sedang jawabian menyiapkan tongkat. Nah, jadi kata Imam Syafi'i isi tongkat itu hukumnya sunnah. Kalau perlu ke masjid bertongkat. Apalagi subuh, Pak ya. Kalau ada orang gila menyasahi. Jadi mana ada tongkat siap sudah. Tapi ustadz pang nang disasah itu biasanya. Mau lain ustadz kada disasahinya. Jadi 40 tahun ini sedang bawa tongkat. Kenapa? Ini loncat ke sana kemarin nih. Karena ujar Imam Syafi'i, kita itu ibarat musafir. Dan musafir itu bahari itu mau kemana-mana bawa tongkat. Tidaklah setiap nabi itu pasti punya tongkat. Nabi Ibrahim bisi tongkat. Nabi Musa alaihissalam masyhur bisi tongkat. Nah, umur 40 itu sunnah mengikuti tongkat supaya kita ingat sudah 2/3 perjalanan hidup kita. Nah, itu umur 40, Pak. Wa fi riwayatin ba'atsallahu faqihan aliman. Dalam riwayat lain disebutkan siapa yang menghafalkan 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan dibangkitkan sebagai seorang ahli fikih dan orang alim. Nah, jadi ini penting pembahasan hadis arba'in, Pak. Jadi mudah-mudahan kita kena dibangkitkan sebagai seorang faqih, sebagai orang alim, masuk dalam barisan para fuqaha, barisan para ulama. Bahkan dalam hadis lain disebutkan dalam riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Nanti ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat aku akan memberikannya syafaat dan aku bersaksi bahwa dia itu min ahlil khair. Hafal 40 hadis Nabi, Nabi menjamin memberikannya syafaat dan Nabi bersaksi. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Orang yang hafal 40 hadis Nabi ini dikatakan kepadanya udkhul, masuklah min ayyi babil jannah, dari pintu surga manapun yang pian kehendaki. Ada 8 pintu surga. Orang yang hafal 40 hadis Nabi silahkan hendak masuk dari pintu mana saja. Jadi di surga itu ada 8 pintu yang panjangnya menurut satu kitab judulnya Salasun Hadisan Ramadaniyah, panjangnya itu dari Makkah sampai Basrah. Jadi sekitar 1250 km, Pak. Lebar pintu surga. Ganalkah halus kah, Pak? 1250 tuh. Ganalkah halus, Pak? Ganal. Amun hitungan kita wah ini, Pak. Tapi manusia akhirat itu ganalnya berkali lipat jumlah ukuran manusia wah ini. Yang ahlul jannah gonol, yang ahlun nar gonol juga. Yang ahlul jannah kenapa dibuat besar? Supaya maksimal menikmati kenikmatan surga itu. Makanya ujar mana nih? Makmum besar Pak Ghazali ini. Ujar Pak Ghazali, kita ini mau di surga belum tentu bertamu pas aja. Kenapa jalan? Pian sibuk menggilir nang kelima, ulun sibuk nang ketujuh jadi tadi. Karena awak kenal tadi, Pak. Tapi benar itu, jadi lebarnya 1250 tapi manusianya besar-besar. Bisa bakajal tak? Nah, nanti ada pintu babus shalah, orang yang rajin salat, yang fardu, yang sunnah lewat pintu situ.
Ada nanti babus sedekah, orang yang rajin bersedekah masuk pintu itu khusus. Ada bab kadhiminal ghaidh, orang yang menahan marah masuk pintu itu. Ada bab tawakal, orang yang ahli tawakal masuk pintu itu. Nah, adapun orang yang menghafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, udkhulu min ayyi abwabil jannah syi'ta, masuk pintu surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Pian lihat ya Pak, ada 8 pintu tuh nang pina kada macet di mana tuh. Nang pina macet jangan diumpat bekajal situ kan. Umpat nang pina longgar, nah masuk situ. Siapa? Bagi orang yang menghafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tadi ulun memulai dengan doa. Mudah-mudahan kabul Pak doa kita tadi. Amin Allahumma. Waktu ba'da salat tadi kita berdoa, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkan kami dengan gaya hidupnya para ulama. Ulama itu siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu ulama. Meskipun ulama itu nanti ada 3 macam. Ada al-alim billah, yang kedua alim bi amrillah, dan yang ketiga al-alim billah wa amrillah. Dia ada ulama itu yang ahli tauhid Pak, ahli ma'rifat. Ceramahnya tuh tema-tema tauhid terus. Nah kira-kira guru bakhit masuk sini nih. Yang kedua itu ada al-alim bi amrillah. Ada ulama yang ahli dengan halal haram, ahli fikih, ahli syariat. Lalu yang disampaikan tuh masalah wudu, sholat, puasa, zakat, haji, fikih muamalah. Ini alim bi amrillah. Nah lalu yang ketiga itu ada alim billah wa bi amrillah, yakni ulama yang menghimpun keduanya. Dia ma'rifat kepada Allah, dia ahli tauhid, tapi dia juga ahli syariat. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang pertama. Jadi Jarsidin jangan katakan Imam Malik, jangan katakan Imam Abu Hanifah, jangan katakan Imam Ahmad bin Hanbal, jangan katakan Imam Malik itu ulama syariat Jarsidin. Mereka itu juga ulama-ulama hakikat. Cuman menonjolnya di bidang fikih. Tapi soal tauhid jangan tanya Imam Syafi'i. Soal akhlak, adab, tasawuf jangan tanya Imam Syafi'i. Jangan tanya zuhudnya Imam Ahmad. Tapi menonjolnya mereka di bidang fikih. Nah, jadi imam 4 mazhab ini masuk alim billah wa alim bi amrillah. Jadi yang disebut ulama itu kemudian Imam Nawawi sebutkan, Pak. Tidak disebut ulama itu orang yang hafal Quran, hafal hadis, ahli baca kitab, kawan baca nang gundul, tapi amalnya bukan amal ulama. Ilmunya oke, tapi amalnya nol, itu tidak disebut ulama. Ulama itu orang yang menghimpun ilmu dan amal. Nah baik, jadi sampai mana tadi? Jadi kita berdoa Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, jadikan kami ini hidup seperti gaya hidupnya para ulama, yang takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman para ulama, kita dapati para ulama itu adalah orang-orang yang berani mengoreksi penguasa, berani menasihati penguasa. Imam Malik tuh alim luar biasa, mengarang kitab hadis pertama paling sahih setelah Al-Quran. Sebelum keluar kitab hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, yang pertama menulis kitab hadis paling sahih itu adalah Imam Malik. Tapi apa yang beliau rasakan? Pernah dicambuk oleh Khalifah Al-Mansur gara-gara beliau mengatakan kalau ada pemimpin yang dipilih dengan cara memaksa, kepemimpinannya tidak sah. Sebagaimana seorang laki-laki dipaksa untuk menceraikan istrinya, maka perceraiannya itu tidak sah. Karena itu Pak Imam Malik dicambuk, dikelilingakan kota Madinah. Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal begitu juga. Apalagi pas kasus fitnah Al-Quran. Saat itu penguasanya pengikut madhab Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran itu makhluk. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah keyakinannya Al-Quran itu kalamullah. Maka banyak ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal itu yang
di penjara, keluar masuk penjara. Jadi memang sudah biasalah kalau ulama itu begitu, Pak. Dan itulah kenikmatan buat mereka. Jadi kalau hari ini Habib Rizik di penjara, itu sudah ulama memang begitu urfnya. Tadi apa tadi lanjutnya, Pak? Wa amitna bi mautis syuhada. Ya Allah, matikan kami sebagai mana matinya orang yang syahid fisabilillah. Nabi mengatakan orang yang tidak ada niat di hatinya mati syahid munafik. Jadi harus ada, Pak, dalam hati kita ini meninggal mati dalam keadaan syahid. Karena kalau tidak ada niat mati syahid, ciri itu orang munafik. Makanya pian ingat cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidin memimpin salat subuh, jadi imam. Bahari itu pemimpin sekaligus jadi imam, Pak. Dan bacaannya bujur gitu dah. Bacaannya bujur. Kerja dahulu itu ahli agama sekaligus ahli kenegaraan. Datang Abu Lu'lu'ah menikam beliau, robek perut beliau, terburai usus beliau. Yang beliau pertama kali tanyakan, siapa yang membunuhku? Siapa yang menikamku? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Orang Majusi, wahai Amirul Mukminin. Oh begitu, alhamdulillah. Bukan orang mukmin yang membunuh. Jadi Sayyidin senang, kenapa? Karena pacangan mati syahid. Jadi tadi kita berdoa, wa amitna bi mautis syuhada. Wahsyurna, ya Allah kumpulkan kami yaumil qiyamah, pada hari kiamat, bi zumratil auliya, dalam barisan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adkhilna jannatan ma'al anbiya, dan masukkan kami ke dalam surga bersama para nabi-nabi. Nah, ini pengantar dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Nah, ulun masuk sedikit, Pak, ke hadis. Hadis yang pertama, hadis dari Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau ini orang pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu gelarnya Khalifatu Rasulillah. Khalifah itu artinya pengganti. Pengganti Rasulullah. Pengganti dalam hal apa? Pengganti dalam hal kepemimpinan kenegaraan, bukan pengganti dalam kenabian. Karena ujar Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sudahku. Dalam hadis Muslim Nabi mengatakan, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, adalah urusan Bani Israel, urusan mereka itu diurusi oleh para nabi. Makanya dalam hadis disebutkan jumlah nabi itu, Pak, 124.000 nabi dan rasul. Jadi menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ada 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 dan rasul, nabi dan rasul itu dipilihlah 313 rasul. Tentang apa itu beda nabi dan rasul, ulama khilaf. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Tafsir Jalalain. Kenapa disebut Jalalain? Karena pengarangnya dua Jalal, yakni Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Lalu namanya Tafsir Jalalain. Jangan dipadahkan tafsir jalan lain. Nah, walah, atau mau olah tafsir seorang, nah itu namanya tafsir jalan lain. Dalam tafsir itu disebut, yang disebut nabi itu adalah orang yang Allah angkat ya sebagai nabi, dan dia tidak menyampaikan tabligh hanya untuk dirinya. Sedangkan rasul itu orang yang diangkat sebagai rasul dan menyampaikan tabligh kepada orang lain. Itu menurut tafsir Jalalain. Kalau menurut tafsir yang lain, yakni tafsir Al-Baydawi, pengarangnya Imam Al-Baydawi, Sidin menyebutkan rasul itu, nabi dan rasul itu apa bedanya? Kalau rasul
membawa syariat baru, sedangkan Nabi tidak membawa syariat baru. Dari sisi tabligh, baik Nabi dan Rasul sama-sama tabligh. Nabi tabligh, menyampaikan din, menyampaikan la ilaha illallah, menyampaikan syariat. Rasul begitu juga. Bedanya apa? Rasul membawa syariat baru, Nabi melanjutkan syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Jadi ada khilaf tentang apa itu Nabi dan Rasul. Tapi yang jelas begini Pak, kalau setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Maka ketika Al-Quran mengatakan wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang di antara kalian, tapi dia itu adalah Rasul. Apa? Wa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, Rasul dan penutup nabi. Kalau disebut penutup nabi, berarti kenabian sudah ditutup, kerasulan juga sudah ditutup. Jelas malah? Jadi kalau ada orang mengatakan dulu Ahmad Musaddiq, pimpinan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dia mengatakan saya bukan nabi tapi saya rasul. Dia nggak paham tafsir Pak. Saya memang bukan nabi karena la nabi yang ba'di, kata Rasul, tapi saya ini rasul, kata dia. Padahal tadi kalau kenabian sudah ditutup berarti risalah juga sudah ditutup. Kenabian sudah ditutup berarti kerasulan sudah ditutup. Jadi ujar Nabi, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun, meninggal satu nabi diganti nabi yang lain. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku, fasayakunu khulafa'u fayaksur, tapi akan ada banyak para khalifah sesudahku. Siapa khalifah pertamanya? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lalu terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab, kaum muslimin mengatakan begini, beliau mengatakan begini, Umar bin Khattab, ayuhan nas, wahai manusia, antumul mu'minun, kalian ini orang-orang beriman, wa ana amirukum, sementara saya itu amir kalian. Maka sejak hari itu fasummiya amirul mu'minin, maka Umar bin Khattab gelarnya menjadi amirul mu'minin. Nah gitu Pak sejarahnya Pak. Laqabnya Al-Faruq. Kenapa? Karena beliau yang fahuwa awwalu man hajara bil Islam, beliau itu orang yang pertama kali hijrah dalam Islam dengan terang-terangan. Beliau orang yang mendapat doa dari Rasul sejak jahiliyah Pak. Umar bin Khattab ini mendapat doa khusus dari Rasul sejak beliau belum Islam. Jadi Nabi itu berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulain ilaik, ya Allah kuatkan Islam ini dengan satu dari dua laki-laki yang engkau cintai. Lalu Nabi sebut nama, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Kuatkan Islam ini dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Abu Jahal pian tahu kalau malah gembongnya kemusyrikan. Nah, kalau ini Abu Janda tuh. YouTube. Ya, sampai mana tadi Pak? Jadi Nabi mendoakan kepada Umar bin Khattab dengan doa khusus, ya Allah kuatkan Islam ini dengan satu dari dua laki-laki, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Jadi artinya apa nih Pak? Kita boleh hukumnya mendoakan orang kafir atau orang yang memusuhi kita dengan doa mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Hari ini umat Islam dimusuhi. Mudah-mudahan setelah ini ada dari anak umat Islam ini yang dia tokoh, mungkin Kapolri, mungkin TNI, yang mendukung umat ini. Dan kita wajib mendoakannya. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tawakal dan doa Pak. Kita tidak boleh berhenti putus asa. Kita wajib terus berdoa. Termasuk orang yang sepertinya itu tidak ada harapan menolong kita, itu kalau Allah balik hatinya setumatnya. Karena Allah Maha menggenggam jiwa-jiwa manusia. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau sabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Setumat jemaah Allah hendak membalik hati manusia itu. Semalam cinta, hari ini benci bisa.
Hari ini benci, besok cinta, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi doakan itu. Nah, memang dalam riwayat Imam Tirmidzi, Bunda Aisyah mengatakan dari dua nama yang disebut Nabi ini, Nabi itu lebih condong kepada Umar bin Khattab. Nah, akhirnya masuk Islamlah Umar bin Khattab. Nah, ini waktunya habis Pak? Habis ya? Nah, ini baru kisah tentang siapa Umar bin Khattab, Pak. Ini menarik sekali. Dalam kitab ini nanti disebutkan Umar bin Khattab itu nanti, jadi ulun ceritakan satulah sedikit. Pernah di masa kekhilafan Umar bin Khattab, Sungai Nil itu kering, Pak. Sungai Nil kering. Tradisi orang Mesir sebelum Islam sampai di sana, gubernurnya namanya Amr bin As itu. Tradisi mereka itu tumbal. Jadi ini bahasa kita tumbal. Apa tumbalnya? Manusia. Gadis yang masih perawan, kalau Sungai Nil itu kering atau surut banyunya, mereka lempar ke sungai. Mereka persembahkan ke dewa-dewa mungkinlah ya, atau penjaga Sungai Nil. Nah, pada masa Umar bin Khattab kering, Pak. Akhirnya gubernur Mesir, wali Mesir Amr bin As mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, begini tradisi orang-orang jahiliyah di Mesir. Tentu Umar tidak akan melanjutkan tradisi itu, Pak. Akhirnya apa ucapan Umar bin Khattab? Ulun sampaikan intinya saja. Beliau menulis surat. Di surat itu disebutkan, wahai Nil, kalau engkau itu mengalir airnya karena kehendakmu seorang, silahkan airnya engkau penuhi. Silahkan mengalir di Sungai Nil. Tapi kalau engkau mengalir itu karena Al-Qahhar, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka intinya kata Umar bin Khattab, ulun berwakil kepada Allah, bertawakal kepada Allah agar mengalirkan air kepada engkau. Nah, perintahnya Umar bin Khattab kepada Amr bin As, suratnya itu tolong dibawa ke Mesir lalu timbai ke Sungai Nil. Ganti dari anak gadis yang biasa ditimbai. Jadi menimbainya tetap, tapi yang ditimbai lain. Kalau dulu manusia, ya perawan, ting-ting. Nah, ini suratnya Umar bin Khattab. Nah, itu karomahnya Umar bin Khattab. Pernah di Madinah itu ada kebakaran. Lalu ada yang datang kepada Umar. Kata Umar, bawa ini selendangku. Nah, rida. Bawa ini ridaku, kata Umar bin Khattab. Nanti kalau ada api datang, katakan ini adalah ridanya Umar bin Khattab. Benar, pas ada api datang, orang yang datang tadi membawa selendang Umar, ditunjukkan ini selendangnya Umar bin Khattab. Seketika api padam. Nah, itu luar biasa. Kalau guru Zuhdi gitu juga, aku pas jadi pemadam jasadian, sekalinya kupiahku tertimbak mulai belakang, mati api aja. Entah mati karena kupiah atau karena banyu. Yang jelas ku cari jasadian kupiah itu imbah tuntung orang belikan, ku cari kupiah supaya karena kalau ada kebakaran lagi tuh sedang menimba kupiah aja jasadian, sekalinya hilang dah kupiahnya. Nah, itu kisah guru Zuhdi. Satu lagi, Pak, karomahnya Umar bin Khattab. Di Madinah terjadi gempa bumi. Akhirnya Umar mencatuk tongkatnya dengan mengatakan, wahai bumi, apakah Umar belum berlaku adil hingga engkau berguncang seperti ini? Nah, dulu karomahnya Umar bin Khattab, pemimpin yang adil, gempa bumi berhenti dengan karomah Umar bin Khattab. Andai kita punya pemimpin begitu, Pak, banjir jangan turun. Wah, luar biasa. Bumi jangan bergoyang. Mana ada nih biar 1000 catok tetap aja, Pak. Lain orangnya, Pak, lain. Terjadi perang, mengirim pasukan kaum muslimin terpukul, terdesak. Umar naik ke mimbar sedang khutbah Jumat, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, kata Umar bin Khattab. Suaranya itu sampai kepada pasukan yang jauh di sana. Jadi ini diantara karomahnya Sayyiduna Umar bin Khattab. Nah, karomah ini, Pak, sedikit ulun sampaikan, memang kada dikehendaki oleh orang nang beisi karomah. Inya gin, ya, dia gin tidak sadar, Pak, ketika melakukan itu. Kadang atas kehendak seorang pun, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karomah, mukjizat itu kehendak Allah.
Nabi Musa gin kada tahu waktu pasukan Fir'aun di belakang sudah mengejar di hadapan Laut Merah, pucat juga Nabi Musa, takutan juga pengikut beliau, bahkan ada yang menyesal ingin kembali kepada Fir'aun. Tapi begitu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu, seketika laut terbelah. Kehendak Allah. Jadi amun sudah Allah berkehendak, sampai. Dan kunci untuk mendapat karomah itu adalah istiqomah. Karenanya para ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah Pak, istiqomah kita sholat 5 waktu, istiqomah kita sholat berjamaah, istiqomah kita bermajlis, istiqomah kita taat lawan Allah, itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi yang penting itu istiqomahnya, karomahnya itu hasil Pak. Jadi jangan kita ujar pengarang kitab Al-Hikam menyasahi karomah tapi lupa istiqomah. Padahal kunci karomah itu adalah istiqomah. Jadi yang penting istiqomahnya ini. Makanya Imam Hasan Al-Basri berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Nah ini ulun ajari kepian satu doa Imam Hasan Al-Basri supaya istiqomah, dan itu selalu ulun baca setiap majelis. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau Tuhan kami, rezekikan kepada kami istiqomah, yakni luzumut ta'ah. Kita kadakawa Pak beribadah kalau kadang menyandarkan kepada Allah. Makanya dalam zikir kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolong kami, tolong ulun, ala zikrika, supaya rajin berzikir kepada engkau, mengingat engkau, wa ala syukrika, bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan beribadah kepada engkau dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Mungkin demikian. Mohon maaf Ustadz Saiful kada sempat tanya jawab, keasikan bekesah. Nggih, ulun mohon halal, mohon ampun, mohon ridho. Mudah-mudahan diampunkan dosa dan kesalahan kita, dikabulkan hajat-hajat kita dunia wal akhirah, dimudahkan kita untuk melakukan amal kebajikan sekecil apapun itu, dari yang kecil hingga yang besar. Tolong ingatkan ulun bila ulun tersalah, sebagaimana ulun mengingatkan pian di majelis. Ulun bisa mengingatkan pian di majelis, siapa yang mengingatkan ulun? Jadi tolong diingatkan ulun pas di luar majelis. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.